dan yang berhubungan dengan penelitian pada perkembangan kognitif yaitu Natividze dan Empiristidze. Natividze menyatakan bahwa persepsi dan fenomena kognitif keturunan dan adanya sifat yang melekat dalam menerima informasi dari stimulan dan persepsi bahwa dunia tidak meminta tafsiran aktif dari organisme. Sementara para empiris meragukan cara organisme menanggapi stimulasi pada lingkungan yang memberikan petunjuk yang merujuk pada pengalaman dan pembelajaran. 4. Konseptualisasi. 1. General ability, pendekatan inteligensi umum yang berdasarkan di atas ide kompetensi kognitif yang menyatu disebut general ability, yang dibuktikan oleh beberapa hubungan positif di antara performa dari beberapa tugas kognitif seperti verbal, spatial, numerisal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu genetik epistemologi. Para ahli psikolog menggunakan istilah cognition untuk menunjukkan pada semua proses mental yang kita gunakan untuk mentransfer masukan panca indera ke dalam pengetahuan. Salah satu proses mental adalah cara di mana orang melakukan kategorisasi. Melakukan proses kategorisasi berdasarkan kemiripan-kemiripan, kemudian melekatkan label yaitu kata-kata untuk mengelompokkan hal-hal yang kelihatannya punya kemiripan. Beberapa pengelompokan menjadi lintas budaya yang universal, seperti contoh ekspresi wajah yang menandakan emosi-emosi dasar, senang, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik dikategorikan ke dalam kategori yang sama di berbagai budaya. Specific skill. Pendekatan ini muncul untuk dikonsentrasikan dengan mencari pola-pola yang keluar dalam keterampilan-keterampilan kognitif sebagai beberapa pengolahan keterampilan alami pada konteks budaya yang berbeda. Cognitive skill. Pendekatan kognitif pertama kali disampaikan oleh Ferguson 1956 yang mengatakan bahwa faktor-faktor budaya menetapkan apa yang telah dan apa yang akan dipelajari dan pada usia berapa. Maka dari itu, perbedaan lingkungan budaya mengarahkan pada pola perkembangan kemampuan. Kebudayaan mempengaruhi dalam proses kognitif. A. Pengkategorian dan istilah warna. Persepsi memberi kita bermacam-macam pengetahuan tentang dunia sekitar dengan divisi berbagai macam rangsangan ke dalam kategori menjadi sebuah kegiatan kognitif untuk mengolah dan menahan. Setiap kelompok dengan lingkungan budaya yang berbeda memiliki bahasa yang berbeda dengan istilah-istilah, warna, pengucapan yang berbeda-beda terhadap satu objek. B. Etnobiologi. Beberapa fakta-fakta tentang bentuk-bentuk penggolongan budaya dapat diperoleh dari penelitian-penelitian terbaru etnobiologi pada bagian sistem pengklasifikasian tanaman dan hewan telah diuji. Penggolongan ini membedakan objek dan nama. Lintas budaya membandingkan variasi kategori pada tingkatan bentuk kehidupan. Perbedaan penggolongan pengetahuan dan penamaan sering ditemukan dengan beberapa faktor seperti gender, umur, dan divisi tingkat pendidikan yang sangat penting pada masalah pengklasifikasian. Prototype atau bentuk asli. Analisis prototypikal menyediakan bukti untuk beberapa budaya spesifik dan beberapa pola universal. Dalam sistem pengkategorian, Plot and Schweinflügel berargumen bahwa keakraban budaya dapat menentukan golongan yang mana anak akan belajar. Contoh kategori dalam budaya. Secara umum, ini menemukan anjuran perbedaan dalam kategorisasi dan labeling dalam kategori untuk relatif ciri-ciri budaya individu maupun kelompok. Sorting. Kategori siswa pengangkatan secara relatif keadaan kontrol orang lain menggunakan prosedur penyortiran. Berawal dari dalam pembelajaran, developmental, dan perbedaan kebudayaan dalam menggunakan warna dan dari dasar untuk kelompok stimuli yang sering diringkas. Kemudian, bekerja menggunakan batasan dan bebas, prosedur penyortiran, penjelajahan dimensi, atau taksomoni, fungsional, perseptual. Kemudian perbedaan tersebut dikategorikan menjadi evaluasi. Selanjutnya, learning and memory. Peranan elemen budaya dalam ingatan dan strategi yang digunakan dalam kemahiran dan ingatan terhadap stimuli terutama sekali menunjukkan
dalam pembelajaran lintas budaya. Efek dari elemen kebudayaan dalam ingatan yaitu membawa keluar dalam pembelajaran maupun dalam ingatan dalam cerita menarik dari kedua kebudayaan. Selanjutnya literasi maupun melek huruf. Di sini peran literasi dapat diobservasi dalam budaya. Scribner and Cole membedakan antara dua macam efek dari literasi dalam efek individual. Yang pertama berkaitan dengan tumbuhnya pikiran sebagai hasil asimilasi dari pengetahuan dan informasi yang ditransfer dalam bentuk teks tulis. Yang kedua berhubungan untuk isi gagasan dan proses berpikir. G. Spatial cognition. Spatial cognition adalah proses yang mana individu memperoleh pengetahuan dari objek atau situasi peristiwa yang berhubungan dengan ruang. Penelitian lintas budaya dalam spatial cognition difokuskan dalam peran hubungan percakapan dalam mendeskripsikan ruang, peran perangkat simbolik dalam representasikan, dan peran budaya praktis dalam mengorganisasi pengetahuan tentang dan penggunaan ruangan. H. Problem solving and reasoning. Pemecahan masalah merepresentasikan tingginya bentuk aktivitas kognitif individu, membutuhkan analisis atau informasi dan persepsi hubungan yang berkaitan antaranya yang menggambarkan kesimpulan logis yang tepat. Studi lintas budaya difokuskan pada pemecahan kondisi matematis dan alasan bersyarat. I. Kreativitas. Kreativitas merupakan proses kognitif yang paling bernilai penting yang dapat diungkapkan oleh individu ketika mereka mencoba memecahkan suatu masalah. Stan 1991. Studi pengujian peran dari faktor-faktor budaya dalam kreativitas berfokus pada penekanan budaya dan praktek-praktek sosialisasi yang terjadi pada anak. Colligan 1983 menganalisa perkembangan kreativitas bermain musik pada orang Samoan, orang-orang Bali, orang-orang Jepang, dan budaya orang-orang Indian Omaha, yang tergambar pada fakta-fakta antropologi yang terungkap dalam pengembangan rasa hormat terhadap musik inovatif di antara mereka. Dalam budaya Samoan dan Bali, tarian merupakan dukungan untuk menyadari individualitas mereka sebagai seorang pribadi Samoa dan sebagai seorang anggota dari suatu kelompok orang Bali. Oleh sebab itu, dalam budaya-budaya ini, mereka cenderung untuk mengembangkan keunikan gaya individu dalam kerangka dasar dari seni bermasyarakat mereka. Kemampuan kognitif manusia bervariasi antar budaya dan generasi. Anak-anak di Hong Kong lebih unggul daripada anak-anak Inggris. Penemuan kami menunjukkan perbedaan besar antara anak-anak di Inggris dan Hong Kong dalam hal fungsi eksekutif, yang bisa menjelaskan perbedaan substansial dalam keberhasilan akademik, kata Miracle R. Elisavon dalam satu penulisan penelitian. Perbedaan budaya mengarahkan kekuatan kognitif berbeda. Hasil ini menjadi bukti tambahan efek budaya berbeda pada perkembangan kognitif anak. Perbedaan dari sasaran dan praktek sosial bisa menjadi faktor kontribusi karena anak-anak Asia ditemukan lebih banyak dididik dengan nilai kontrol diri sejak usia dini. Perbedaan lain adalah bahwa budaya Barat cenderung melihat segala sesuatu dari sisi lebih individualistik, sedangkan budaya Timur lebih dikarakteristikkan dengan memiliki kesuksesan menjalin hubungan dalam konteks yang lebih luas. Lingkungan rumah
sangat mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan rumah yang negatif sangat berhubungan dengan sikap negatif anak, terutama dalam 3 tahun pertama kehidupan mereka. Kemampuan berbicara yang buruk, masalah suasana hati seperti agresi, depresi, dan kegelisahan, dan masalah sikap di masa depan sangat berhubungan dengan lingkungan keluarga yang buruk. Pendapat orang tua dan status sosial ekonomi yang lebih baik merupakan prediktor utama perkembangan anak.